Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Haris di Winha TV. Gimana kabar teman-teman semuanya pada kesempatan sore hari ini? Karena emang ini video ini dibuat pada saat sore hari ya. Ini sore hari, tepatnya saya lagi ada di Jalan Pantura sih. Ini di sore hari, makanya posisinya lagi apa namanya? Arahnya ini arah berlawanan dengan matahari lagi ini. Jadi mohon maaf kalau gambarnya agak ini ya apa namanya agak gelap karena cahayanya kalah. Maklum lah, pemula kameranya masih pakai kamera handphone jadi masih ini ya belum bagus banget hasilnya. Nah ini oke, gimana kabar teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan di hari ini teman-teman semuanya eh, tetap dalam keadaan sehat selalu pastinya, enjoy selalu, bahagia selalu, berkah selalu, dan juga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga eh, saya selalu berharap dan mohon buat teman-teman semuanya terus dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya. Dukung channel ini ya, dukung saya dan bantu saya untuk segera mendapatkan 1000 subscriber dan dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa tombol loncengnya dinyalakan supaya teman-teman juga dapat notifikasi ketika saya upload video yang terbaru. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan yang udah subscribe pastinya dapat keberkahan juga ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya sambil jalan-jalan ya saya membahas kita mau bahas apa ya ini apa namanya tips dan buat motovlogger ya, buat teman-teman yang ingin memulai ini buat pemula loh ya, bukan yang udah senior ya. Ini buat pemula yang mau belajar motovlog kayak saya. Apa aja sih yang harus dipersiapkan dan juga eh, apa namanya perlengkapannya apa aja gitu. Oke, baik kita mulai untuk perlengkapan yang harus di apa namanya dipersiapkan ya, yang kita harus punya tentunya untuk seorang motovlogger. Kenapa motovlogger? Karena vlog itu kan yang pastinya bikin vlog menggunakan sepeda motor ya. Jadi yang utama yang harus disiapkan adalah yang pertama itu kamera. Kenapa kamera? Ya gimana mau bikin vlog kalau nggak ada kamera ya? Kamera bisa dengan bisa menggunakan kamera handphone, bisa juga menggunakan action cam atau juga bisa juga apa ya handycam. Kalau handycam mungkin agak ribet ya, harus dibantu teman kalau handycam. Tapi kalau sendirian bisa menggunakan kamera handphone ataupun juga kamera apa action cam ya. Kamera itu action cam. Nah, yang pasti itu kamera lah pokoknya ya. Yang pasti buat teman-teman yang ingin belajar ngevlog ya pasti yang utama adalah kamera ya. Tuh. Nah, terus yang kedua yang harus dibutuhkan adalah helm. Nah, udah pasti dong. Kemana-mana kan harus pakai helm ya. Ketika buat konten itu sebagai persyaratan wajib juga harus pakai helm ya. Karena gimana kita jadi pengendara yang baik ya kalau kita tidak menggunakan helm. Jadi ketika kita ngevlog kita harus menggunakan helm ya. Apalagi kita menggunakan kameranya misalkan pakai action cam. Action cam biasanya kameranya ditaruh di helm ya, kebanyakan ya. Nah, motovlogger itu pasti pakai kameranya, yang pakai action cam pasti di uh, helm. Ya, kalau yang pakai handphone ada juga yang makainya di helm, menaruhnya, tapi ada juga yang di dada. Ada ininya perlengkapannya kalau mau dipakai di badan gitu ya, di dada gitu. Terus perlengkapan yang ketiga juga pastinya selain kamera juga harus ada mikrofon ya, atau mic eksternal atau clip on lah bisa juga. Kenapa harus ada itu? Supaya di
ketika jalan kayak gini nih, ya saya ini sambil berjalan itu kita bisa sambil ngobrol apa ya, sambil bisa menceritakan suasana di perjalanan, atau bisa juga berbagi tips di perjalanan misalkan, gitu. Jadi biar ada interaksi. Ya, jadi jangan monoton video aja ya, kurang ini kayaknya kalau video aja kurang kurang bagus lah. Nah, terus yang perlengkapan yang selanjutnya, yang ketiga adalah sepeda motor dong pastinya. Sepeda motor harus ada. Namanya juga motovlogger ya, masa nggak ada sepeda, nggak pakai sepeda motor. Sepeda motor harus ada, walaupun mungkin sepeda motor itu bukan milik sendiri ya, tapi bisa pinjem ke teman, saudara, atau orang tua. Nah, tapi kan tetap harus ada yang namanya sepeda motor. Nah, itu untuk perlengkapannya ya. Nah, ngebuat motovlogger yang harus dipersiapkan ya, enggak semuanya harus siap tentunya. Nah, dari motor juga harus lengkap dengan surat-suratnya juga tentunya ya, perlengkapan motornya. Nah, terus untuk badan sendiri juga harus dipersiapkan di perjalanan supaya enggak ini namanya enggak ada halangan apapun. Nah, pokoknya harus safety lah di perjalanan ya. Nah, ketika mau bikin konten motovlog tuh, dan jangan lupa untuk ketika mau memulai motovlogger selalu berdoa gitu, supaya selamat perjalanan. Dan yang paling utama lagi ketika kita membuat konten, ya, jangan lupa siapkan temanya. Ketika kita membuat motovlog ini harus ada tema ya, jadi biar ada pembahasan di perjalanan, jadi biar nggak bingung ketika mau jalan mau ngomong apa. Kalau nggak ada tema kan susah juga ya, akhirnya ngalor ngidul nggak jelas gitu. Harus ada tema biar klop lah pokoknya. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang lain teman-teman bisa tambahkan ya, barangkali ada perlengkapan lain yang harus dipersiapkan. Menurut teman-teman silakan boleh ditambahkan di kolom komentar ya. Barangkali ada yang bertambahkan. Oke, itu saja mungkin dari saya. Dari saya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama yang mau belajar vlog ya, mau belajar jadi motovlogger. Sama saya juga lagi belajar, sama-sama belajar aja lah intinya kayak gitu ya. Oke, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Jangan pelit-pelit ya, subscribe itu sedekah lah. Anggap aja subscribe teman-teman semuanya itu adalah sebagai ladang jariah buat teman-teman semuanya. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, bila itu begini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.